Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Dalam kegiatan pembelajaran ini, sebelum kita mulai, marilah kita membacakan doa. Kita doakan pada semua pahlawan kita yang telah gugur berjuang demi negara kita. Kita doakan orang tua serta guru-guru kita yang telah mendahului kita. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Mungkin di minggu-minggu sebelumnya sudah membahas tentang banyak materi ya. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah materi teks laporan observasi minggu lalu, terus minggu sebelumnya lagi tentang teks eksposisi. Kemarin di pertemuan minggu lalu saya sudah kasih instruksi kepada kalian untuk belajar tentang materi hari ini. Sudah pada tahu materi hari ini materi apa? Sudah paham semua ya? Sudah baca semua di rumahnya. Untuk materi kali ini adalah materi tentang teks anekdot. Bisa dilihat ya. Saya tulis dulu. Teks anekdot. Di sini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang teks anekdot. Saya hanya akan sedikit mengulas. Kan kalian sudah belajar di rumah. Jadi kita sharing sedikit tentang teks anekdot. Apabila nanti ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan ya. Teks anekdot. Dalam teks anekdot ini ada beberapa bagian. Nanti kita lihat di sini saya sudah buatkan PPT agar kalian lebih memahami. Yang pertama dari teks anekdot adalah pengertian dari teks anekdot. Jadi ada beberapa bagian dari teks anekdot. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenalkan orang penting dan yang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi teks anekdot ini adalah cerita lucu. Cerita lucu dan singkat yang menarik biasanya mengenal orang penting dan yang terkenal dan kejadiannya di masa lalu. Jadi teks anekdot ini berisi cerita lucu, menarik, dan terjadi di masa lalu. Dan biasanya objeknya adalah orang yang terkenal. Jadi teks anekdot ini berisi cerita lucu. Kalau cerita tidak lucu, tidak bisa dinamakan teks anekdot. Jadi salah satu dari teks anekdot ini harus lucu. Jadi kalau kalian mau buat teks anekdot harus ada unsur kelucuan di dalamnya. Kalau tidak ada unsur kelucuan di dalamnya, maka tidak bisa disebut teks anekdot. Itu adalah pengertian dari teks anekdot. Selanjutnya adalah fungsi teks anekdot. Jadi teks anekdot itu juga punya fungsi ya di dalamnya, bukan cuma pengertian. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi teks anekdot. Fungsi dalam teks anekdot itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi teks anekdot primer dan fungsi teks anekdot sekunder. Yang primer adalah teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, dan sebagainya. Jadi dalam teks anekdot primer ini adalah
sarana atau wahana ekspresi yang di dalamnya itu ada kejengkelan, kemarahan, dan ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi primer dari teks anekdot. Yang kedua adalah fungsi sekunder dari teks anekdot. Jadi di dalam teks anekdot juga ada fungsi sekunder, bukan cuma fungsi primer. Yang fungsi sekunder dari teks anekdot adalah bahan hiburan analogi dan atau contoh dalam menjelaskan sesuatu. Untuk fungsi yang sekunder ini adalah hiburan analogi. Di dalamnya itu ada hiburan analogi dalam menjelaskan sesuatu. Jadi berfungsi menjelaskan sesuatu. Fungsi sekunder dari teks anekdot ini menjelaskan sesuatu, sedangkan fungsi primer dari anekdot ini adalah wahana ekspresi. Jadi bisa dibedakan ya. Fungsi primer dari teks anekdot adalah sebagai wahana ekspresi dari ketidakpuasan, kejengkelan, dan kemarahan, sedangkan fungsi sekunder dari teks anekdot adalah hiburan dan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Selanjutnya, setelah pengertian fungsi, selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Jadi teks anekdot itu juga punya ciri-ciri. Yang pertama adalah teks anekdot pada dasarnya adalah cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Jadi teks anekdot ini adalah sebuah cerita fiksi yang di dalamnya itu berisi realistis, nyata, tidak sembarangan, bukan karangan ya, nyata, terjadinya itu nyata. Terus yang kedua adalah bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. Jadi teks anekdot ini bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. Jadi teks anekdot ini harus lucu. Kalau tidak lucu itu bukan teks anekdot. Selanjutnya adalah isi dari teks anekdot menyindir tidak langsung. Menyindir tapi tidak langsung. Dari beberapa ciri-ciri di atas sudah paham ya. Dan yang terakhir adalah di dalamnya terkandung tokoh, latar, dan rangkaian peristiwa dan nasihat. Jadi ciri-ciri teks anekdot adalah sebagai tadi sudah dijelaskan, yaitu cerita fiksi, terus harus konyol, lucu, dan teks anekdot menyindir tidak langsung. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Jadi di dalam teks anekdot ini ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat menyatakan peristiwa masa lalu. Tadi dalam pengertian sudah dijelaskan bahwa dalam teks anekdot ini sudah menyatakan masa lalu. Dan yang kedua adalah kalimat retoris, kalimat tanya yang memerlukan jawaban. Dalam teks anekdot adalah ada kalimat tanya yang memerlukan jawaban, yaitu kalimat retoris. Dan yang ketiga adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan waktu. Jadi di dalam teks anekdot ada kaidah bahasa, yaitu konjungsi temporal, kata hubung yang menyatakan waktu. Dan yang keempat adalah verba atau kata kerja aksi. Sudah pada tahu verba kan? Verba itu kata kerja. Jadi dari beberapa bagian dalam teks anekdot ini ada pengertian, ada fungsi. Fungsi dalam teks anekdot ada dua ya, primer dan sekunder. Ciri-cirinya ada 4 dan kaidah kebahasaan juga ada 4. Mungkin kalian sudah paham semua ya tentang teks anekdot ini. Nanti setelah ini saya akan bagi kelompok. Kalian bisa mendiskusikan dengan beberapa teman kalian dalam kelompok tersebut.
kalian bisa tanyakan tentang apa yang tidak kalian pahami dari teks anekdot tersebut. Setelah itu nanti akan saya kasih ulangan berbentuk portofolio, yaitu pertanyaan, dan kalian jawab tentang pengertian teks anekdot. Mungkin kalian sudah paham semua ya tentang teks anekdot, bahwasanya teks anekdot itu harus lucu. Jadi kalau tidak lucu tidak bisa disebut dengan teks anekdot. Ciri khas teks anekdot itu memang harus lucu. Dan selanjutnya adalah pembagian kelompok. Kelompok akan saya bagi menjadi beberapa bagian, dan di antara kalian mewakilkan teman kalian maju ke depan untuk mempresentasikan ulang atau menyampaikan pemahaman kalian, menjelaskan ulang tentang teks anekdot yang menurut kalian masing-masing, tentang kepahaman kalian dalam teks anekdot. Mungkin itu saja. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan kita bisa berjumpa lagi di minggu selanjutnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.